Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Arwin Nugraha Pertihara dari semester 6 kelas B, program studi pendidikan bimbingan dan konseling. Di sini saya akan membuat tugas presentasi tentang materi dari mata kuliah teori dan praktik bimbingan kelompok. Di mana yang pertama yaitu tentang pengertian bimbingan kelompok itu sendiri. Bimbingan kelompok itu sendiri memiliki atau berasal dari dua suku kata, yaitu bimbingan dan kelompok. Di mana bimbingan mempunyai arti yaitu bantuan secara terus-menerus yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap kliennya. Sedangkan kelompok merupakan gabungan dari beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai suatu keberhasilan apapun yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Jadi jika disimpulkan, bimbingan kelompok merupakan suatu bantuan yang dilakukan secara terus-menerus oleh seorang konselor terhadap kliennya untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Yang kedua, yaitu ada manfaat dari bimbingan kelompok. Manfaat dari bimbingan kelompok yaitu melatih seorang klien atau siswa, misalnya kita di sekolah, melatih siswa agar bisa beradaptasi dengan siswa yang lainnya atau membentuk kelompok untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya di lingkungan sekolah, di mana disinilah seorang konselor dapat membantu siswa untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dengan menerapkan bimbingan kelompok itu sendiri. Yang ketiga, ada tujuan dari bimbingan kelompok. Sama seperti manfaat bimbingan kelompok, tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri yaitu melatih siswa untuk mendapatkan materi-materi yang diberikan oleh seorang konselor terhadap siswa itu sendiri agar bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah khususnya. Yang keempat yaitu ada karakteristik dari kelompok itu sendiri, di mana ya karakteristik dari kelompok itu sendiri yaitu satu, terdiri atas lebih dari satu orang atau dua orang sekaligus yang membentuk suatu kelompok. Itu yang disebut dengan kelompok. Yang kedua, anggota kelompok harus mempunyai pengaruh terhadap kelompok-kelompok yang lainnya. Yang ketiga, yaitu mempunyai struktur organisasi dari ketua, wakil, sekretaris dan sebagainya yang dapat berperan aktif dalam mengurus organisasi kelompok tersebut. Yang keempat, anggota kelompok adalah orang yang mempunyai tujuan atau minat yang bisa membuat tujuan itu berhasil, apapun tujuan dari kelompok tersebut. Yang kelima, yaitu kelompok itu harus bersinergi. Tidak boleh kelompok itu memiliki tujuan yang berbeda dengan anggota kelompok yang lainnya. Yang terakhir yaitu adalah karakteristik dari bimbingan kelompok itu sendiri, di mana karakteristik dari bimbingan kelompok itu sendiri yaitu suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu tersebut dapat memahami dirinya dengan memahami diri orang lain, sehingga dia dapat sanggup mengarahkan dirinya untuk tidak bertentangan dengan diri orang lain dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah khususnya dengan bimbingan konselor itu sendiri. Ini merupakan karakteristik dari bimbingan kelompok itu sendiri. Sekian video tugas menyelesaikan tugas dari saya tentang materi bimbingan kelompok. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.